Hai everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film horor Tamil yang berjudul Kalam, keluaran tahun 2016. Film ini mengisahkan satu keluarga yang lama tinggal di Amerika. Ketika pulang ke India, mereka menempati sebuah rumah tua angker. Satu persatu keanehan terjadi pada keluarga itu. Peristiwa-peristiwa goib pun akhirnya meneror mereka. Nah, mau gimana keseruan film horor Tamil ini? Gas kuy, bemper Om Brewok Story. Awal kisah di tahun 1920 diperlihatkan sebuah rumah tua yang sangat tidak terawat. Di rumah itu juga ada dua makam kuno dan seorang pria berjenggot panjang terlihat di makam itu. Tak lama kemudian diperlihatkan pria berjenggot panjang itu tiba-tiba sudah tergantung di atas atap. Tahun 1985 diperlihatkan anak-anak kecil yang sedang melihat pertunjukan sulap di sebuah rumah. Melihat sulap kartu itu, tuh bocil terlihat kagum. Dan kita langsung lompat ke tahun 2015. Diperlihatkan sebuah proyek pembangunan apartemen di Tamil Nadu. Ternyata di sana ada seorang mafia tanah yang bernama Madan sedang memeras pengembang proyek itu. Intinya dia meminta 30% dari keuntungan apartemen kalau tuh proyek masih pengen lanjut. Diceritakan di sini, Madan itu adalah seorang mafia tanah yang sangat kejam. Dia sering merebut tanah orang lain dengan harga murah dan tentu saja dengan paksaan preman anak buahnya, dan menjual lagi dengan harga yang tinggi untuk pengembang, tentu saja dengan paksaan juga. Intinya nih orang tuh bangsat banget dah. Tetapi gimana lagi ya, dia tuh punya backingan polisi sama politisi di sana. Tak lama Madan meminta anak buahnya mencarikan sebuah rumah gede. Dia berniat memberikan sebuah rumah untuk anaknya yang hendak pulang dari Amerika. Beberapa hari kemudian Madan dikasih info tentang rumah tua terbengkalai di tengah hutan. Anak buahnya bilang kalau rumah itu telah kosong semenjak tahun 1920. Nggak pakai lama, dia pun langsung mengecek kondisi rumah mak lampir itu. Di sana dia merasa merinding bulu jempolnya karena emang di dalam rumah tuh kelihatan angker banget. Di luar juga nggak kalah serem karena ada dua makam di halaman. Dari data penataan kota tidak diketahui ahli waris dari rumah itu. Nah, karena Madan melihat peluang di sana, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membuat seolah-olah Madanlah ahli waris dari rumah itu. Pokoknya dia tuh serak banget sama tuh rumah dan akan diberikan ke anaknya kelak. Singkat cerita, hak atas rumah itu pun jatuh ke tangan Madan. Gak pakai lama, dia pun langsung memugar tuh rumah angker menjadi rumah yang layak huni. Bahkan karena dia nggak percaya dengan tahayul, dia langsung membongkar tuh makam keramat dan dijadiin taman. Intinya tuh rumah sekarang udah jadi keren dah. Sampai suatu hari, anak Madan yang bernama Gautam pulang ke India. Ternyata Gautam itu pulang dengan istrinya dan anak putrinya. Nah, di sini diketahui bila Gautam dan orang tuanya itu sedang tidak baik-baik saja. Gautam yang tidak ingin melakukan pekerjaan seperti ayahnya, nekat pergi ke Amerika untuk bekerja. Bahkan pas pernikahannya dengan Deksa, Gautam sama sekali tidak memberitahu orang tuanya itu. Nah, alasan Gautam pulang ke India karena ibunya sedang sakit dan meminta Gautam untuk pulang. Ketika melihat Gautam dan keluarganya, Maduri langsung menyuruh Deksa dan Hia untuk masuk dulu. Duh, Om kaget tiba-tiba si Gautam ditapuk sama emaknya. Melihat istrinya ngamuk, si Madan yang preman abis langsung kicep. Duh, bini gua ngamuk, jangan senggol, jangan senggol. Nah, pas di dalam, ternyata Maduri napok tadi itu cuma drama doang. Dia pengen nunjukin kalau dia itu marah sama si Gautam biar babenya nggak marah duluan. Emang si emak-emak selalu sayang sama anaknya ya. Nah, ketika babenya datang, ya drama lagi dong. Malam harinya pas lagi makan malam, diperlihatkan bila Madan udah mau ngomong sama anaknya. Dia meminta Gautam meneruskan bisnisnya di Tamil daripada si Gautam cuma lontang-lantung di sini. Tetapi Gautam yang tahu bisnis babenya itu bisnis haram, jelas saja menolaknya dong. Dia juga bilang kalau bukan karena ibunya yang sakit, dia mah ogah pulang ke India. Dan akhirnya ribut lagi dah nih anak bapak. Nah, di luar Maduri menasehati Gautam agar jangan selalu ribut dengan babenya. Tetapi si Gautam tetap aja nggak bisa. Dia yang mengetahui babenya selalu membuat orang lain menderita, tidak bisa memaafkan babenya itu. Dia tidak ingin hidup dengan bayang-bayang Madan yang seorang mafia tanah. Nah, singkat cerita, Madan dan Maduri pun pamit pulang karena besok pagi Maduri akan melakukan perawatan kesehatan di luar kota. Keesokan paginya diperlihatkan Deksa sudah mulai menata perabotan di rumah barunya itu. Diperlihatkan juga, ia juga suka dengan rumah barunya di India. Gak lama berjalan, gak sengaja Deksa masuk ke sebuah ruangan gudang. Di sana dia melihat benda-benda kuno peninggalan rumah itu. Nah, ketika melihat foto lama penghuni rumah angker itu, Deksa langsung merinding bulu jemarinya. Oh, kampret, bikin kaget aja tuh Bel. Nah, pas membuka pintu, ternyata ada seorang wanita yang ingin melamar pekerjaan di rumah itu sebagai ART. Setelah menanyakan ke Gautam, akhirnya Deksa menerima Kani sebagai ART di sana.
Singkat cerita, malam harinya pun tiba. Di sini Deksa meminta Gautam mengantarkan dirinya ke galeri lukisan. Dia berniat menambah lukisan di rumahnya itu untuk menambah kesan estetik. Nah, pas Kani mau izin pulang, Gautam memuji masakan Kani yang endes parah. Dah lama aneh nggak makan masakan rumahan seenak ini. Lah, malah mendelik. Duh, salah ngomong. Keesokan harinya, Deksa dan yang lain pun pergi ke sebuah galeri lukisan di kota. Ketika sedang melihat-lihat, dia dihampiri oleh seorang pelukis di galeri yang bernama Nela. Nah, karena ketemu sama pelukisnya langsung, Deksa pun ingin meminta saran untuk lukisan di rumahnya. Namun di sini Nela nggak bisa ngasih asal saran, karena di setiap lukisannya dia mempertimbangkan aspek yin dan yang. Jadi dia harus melihat kondisi rumahnya Deksa dulu buat lihat feng shui-nya cocok atau enggak. Singkat cerita, Nela diajak berkeliling di rumahnya Deksa. Tetapi baru juga masuk selangkah, bulu jempolnya si Nela langsung merinding disco. Apalagi pas Nela melihat lukisan-lukisan dewan neraka di dinding. Jeng, 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 jeng. Biar dramatis kayak film India. Nah, pas diajak ke lantai atas pun juga gitu. Dia masih aja merasa gak nyaman dengan hawa di rumah itu. Dan benar aja, pas melihat keluar jendela, pandangannya langsung tertuju ke makam kuno yang sudah dijadiin taman. Ketika Deksa mendapat telepon dari Gautam, si Nela malah bludus masuk ke sebuah ruangan gudang. Di sana dia melihat banyak sekali benda-benda antik yang serem. Dan tiba-tiba terdengar suara mak gedubrak. Dan ketika Deksa sampai di sana, Nela udah rebahan dengan santunya di ubin. Ketika hendak pergi, Nela memperingatkan Deksa untuk segera membuang benda-benda di gudang. Malam harinya ketika si Deksa aus dan pengen mimik di kulkas, "Mak Sliwer! Apaan tuh yang lewat?" Bangke, om kaget. Walah cuma mimpi toh, bikin jantungan aja. Keesokan paginya Deksa bingung dan puyeng karena semalam diliatin momok muka hancur. Nah, melihat dirinya bangun setelah Gautam berangkat kerja, Deksa meminta Kani untuk datang lebih awal besok biar bisa membuatkan sarapan untuk Gautam. Di sini Deksa juga memberikan kunci duplikat buat si Kani. Tak lama kemudian si Deksa mandi dulu biar otaknya adem. Tetapi pas lagi mandi, tiba-tiba air pancuran berubah menjadi merah dan tercium bau anyir darah. Jelas dong, dia langsung teriak-teriak. Tetapi anehnya pas Kani mengecek, tuh air warnanya berubah jadi bening. Dan di tubuh Deksa juga nggak ada bekas darah sama sekali. Ini nyonya gua kenapa ya? Kebanyakan makan kecubung kali ya? Karena akhir-akhir ini mengalami kejadian aneh-aneh, Deksa pun mengingat kata Nela. Dia pun langsung membakar semua foto dan lukisan dari gudang tua. Malam harinya pada saat Deksa bobo, kembali lagi dia mendengar suara aneh. Dan pas melihat ke jendela, dia melihat sosok bayangan hitam berdiri menatap dirinya. Melihat itu, Deksa pun langsung mencoba membangunkan si Gautam. Tetapi ini orang tidurnya udah kayak kebo, susah banget dibanguninnya. Alhasil si Deksa pun mencoba mengecek sendiri. Mak Sliwer, itu di belakang. Wah, mulai gak suka nih om. Intinya Deksa mengecek semua ruangan. Cok, itu Mak Sliwer lagi di belakang. Jam biadab bikin kaget aja, nggak tahu apa lagi tegang-tegangnya. Nah, karena nggak menemukan apapun, Deksa pun hendak pulang ke kamar. Tetapi dari balik lemari, dia mendengar suara mak nyit nyit nyit. Namun pas mau mengecek tuh lemari, terdengar suara gedubrak dari lantai atas. Jelas dong, dia langsung berlari ke sumber suara. Di balik gorden ada bayangan. Nggak sih Gautam ternyata. Nah, pas diceritain semuanya sama si Deksa, Gautam mencoba mengecek. Nah gitu dong, jadi laki berguna, nggak cuma molor terus. Tapi pas kembali, Gautam bilang dia nggak nemu apa-apa. Namun pas Deksa melihat dari jendela, dia melihat sosok hitam di atas makam keramat. Tapi pas Gautam melihat, nggak ada lagi. Wah, ini demit mau ngajak petak umpet kali ya. Keesokan harinya Deksa masih aja membahas tentang sosok semalam. Namun Gautam yang nggak melihat apa-apa mengatakan mungkin si Deksa itu cuma lagi capek, makanya halu. Jangan kebanyakan nonton film horor makanya. Ya ributlah mereka. Siang harinya Deksa kembali menemui si Nela. Di sini Nela mengatakan sesuatu. Was. Setelah mendengar penjelasan Nela itu, Deksa pun langsung panik dan pulang ke rumah. Di kebun dia juga langsung ke gitar mencari sesuatu. Dan sampailah dia di sebuah kuburan keramat. Mengetahui ada kuburan di pekarangannya, Deksa pun langsung meminta suaminya untuk pulang dan langsung menunjukkan kuburan itu. Ternyata sebelumnya Nela menjelaskan kejadian kemarin pas dia lagi rebahan di gudang tua. Pas dia lagi lihat-lihat foto bangsawan, tiba-tiba ada sosok gede hitam muka bangke malah muncul beneran dong. Intinya melihat demit muka amburadul itu, Nela pun langsung deg-degsar dan pingsan. Sepulang dari dilihatin penampakan, Nela pun mencoba mencari informasi tentang rumah itu. Ternyata tuh rumah sudah berusia lebih dari 200 tahun.
Nela juga mencari info kepada warga sekitar tentang rumah itu. Karena masih belum menemukan penjelasan yang logis, Nela pun menyempatkan diri ke perpustakaan kota. Dan benar, pas dia melihat sebuah buku zaman Londo, dia pun menemukan bila bangunan itu dulu dibuat oleh keluarga kaya raya yang bernama Zamzidar. Diceritakan bila keluarga Zamzidar itu merupakan keluarga yang kaya tapi kejam. Mereka nggak segan-segan membunuh orang-orang India yang tidak patuh kepada pemerintahan kolonial Inggris. Karena saking kejamnya membantai rakyatnya sendiri, akhirnya muncullah orang-orang yang ingin menghabisi keluarga Zamzidar. Suatu hari keluarga Zamzidar dibunuh dengan dibakar hidup-hidup di depan anak sematawayangnya sendiri. Dan ternyata orang yang mati gantung di awal film itu adalah anak tunggal dari keluarga Zamzidar. Intinya, Nela meyakini kalau rumah itu terkutuk dan banyak demitnya. Mendengar itu, Gotham pun menjadi dilema. Malam harinya pas semua lagi pada pulas bobo, kembali lagi Dexa digangguin sama suara aneh-aneh. Nah kali ini si Gotham gak kebawa lagi tidurnya. Intinya mereka berdua mengecek keadaan rumah. Pas mengecek, mereka melihat ada guci yang jatuh dan pecah. Nah, pas pengen kembali ke kamar, mereka melihat kamarnya Hia yang terbuka. Dan benar aja, pas mengecek kamarnya si Hia lagi melayang-layang di atas kasur. Dan tuh pintu kamar langsung terkunci rapat. Setelah berhasil masuk ke kamarnya Hia, mereka pun langsung membawa Hia untuk pergi. Keesokan harinya, datanglah mas-mas dukun kenalan Nela yang bernama Nakulan. Gak pakai lama, dia langsung mencoba men-screening rumah demit itu. Intinya dia nggak merinding bulu jempolnya, nggak kayak yang lain sih, namanya juga dukun. Nah pas melihat kuburan keramat, Nakula bilang kalau benar ini rumah itu angker. Ketika melihat gudang tua pun juga gitu, Nakula juga merasa hawa bangke di ruangan itu. Matanya mas, bikin aku kaget aja. Itu yang gelinding apaan ya? Singkat cerita, tuh parkamen dibuka, dan tahu nggak isinya apa? Ketika membaca parkamen itu, Dexa pun disuruh keluar dulu. Setelah Dexa keluar, Nakulan melakukan permainan jalangkung versi Vrindavan. Dan benar aja, tuh dadu geol-geol sendiri dan menunjukkan kata kematian. Melihat itu, Gotham pun atut dan pengen pergi ke Amerika lagi aja. Tapi Nakulan menjelaskan isi surat itu. Intinya, tuh rumah udah dikutuk. Siapa saja yang tinggal di rumah itu selain keluarga Zamzidar, maka harus menerima konsekuensinya. Kemanapun Gotham dan keluarganya pergi, kutukan itu nggak akan pernah lepas sebelum semua orang mati. Di sini Nakulan bilang, kutukan level ini udah berat banget bro. Dia hanya punya satu kesempatan untuk membebaskan kutukan itu. Di sini Nakulan langsung menaruh boneka voodoo di dalam penjara kandang manuk. Gak cuman itu, Nakulan juga berkata dia akan menaruh benang suci di sekeliling rumah. Intinya tuh benang gak boleh dibuka dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi untuk menetralisir kutukan. Kalau sampai tuh benang dilepas atau dipindahkan, maka sesuatu yang serem akan terjadi. Dan dalah, pokoknya jangan sampai tuh benang kebuka, paham kan? Karena udah ketakutan parah, akhirnya Gotham dan keluarganya pun benar mengikuti semua itu. Akhirnya mereka pun isolasi mandiri di kamar. Malam harinya Maduri menelpon anaknya. Tetapi di sini Gotham marah besar kepada ayahnya dan menceritakan semua kesialannya di rumah hasil rampasan ayahnya itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tinggal 1 jam lagi sebelum jam 7. Tetapi sialnya, Kani yang diberikan kunci cadangan malah datang ke rumah untuk membuat sarapan. Walaupun udah teriak-teriak, si Kani nggak mendengar teriakan mereka. Anehnya lagi, pas Gotham menelpon-telepon rumah, tuh telepon nyambung tapi nggak keluar suara sama sekali. Dan sialnya, Kani yang melihat ada tali yang menghalanginya, langsung membuka tuh tali. Tak pelak langsung terdengar suara teriakan minta tolong dari si Kani. Bangke, kok serem banget sih ya. Melihat Kani yang tulung-tulung, Gotham pun mencoba mengecek. Tetapi pas pintu dibuka, mereka melihat Kani yang sudah ditusuk pedang oleh sosok kasat mata. Dan tubuh Kani pun tiba-tiba sudah hilang, hanya meninggalkan darah saja. Tak lama kemudian terdengar suara gedoran pintu. Ternyata itu adalah si Nakulan. Nah, di sini Nakulan kecewa kenapa tuh benang bisa sampai lepas. Nakulan bilang kalau hawa demit di rumah itu sekarang malah jadi tambah pekat. Bahkan ada beberapa demit yang ikut masuk ke rumah itu karena kepancing hawa setan yang kuat. Ketika si Gotham mulai pasrah akan kematian, tiba-tiba babenya datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Jelas saja si Gotham marah-marah sama babenya dong, dan mengatakan babenya sengaja memberikan rumah angker itu biar dirinya dan keluarganya mati diimut sama kuntilanak. Karena sama-sama emosi, Madan langsung bilang kalau dia akan menginap di rumah itu sendirian malam ini untuk membuktikan kalau demit itu nggak ada. Bangkainya, Nakulan yang memperingatkan Madan malah diusir karena dikira dukun palsu. Tenan harga 62 gampang baperan gampang kesumban
Oh, tenan, jangan nasu. Singkat cerita, Madan pun bermalam di rumah Demit itu sendirian. Awalnya sih santai-santai aja, dia malah asing ngembat ciu bekonang pakai es. Enak bener bos, nggak lupa sebat sih. Tetapi ketika semakin malam, ada sosok yang sedang mengawasi Madan dari balik pintu. Ketika bulu kuduk dan bulu jempolnya sudah mulai berdiri, Madan langsung mengecek tuh rumah. Dan dari balik pintu ada bayangan sosok yang sedang menari. Karena dia nggak percaya sama Demit kan, dia pun mengecek ke dalam. Dan bener aja, ada tuyul geol-geol di lantai sambil goyang pargoy. Lah, kasihan tuh tuyul malah ditendang. Kok nutup sendiri? Lah, kok nutup sendiri? Wah, mulai nggak suka nih om. Bangke, malah mati lampu. Dengan bermodal senter, dia pun mencoba kembali berkeliling rumah. Wis toh pak, kabur aja ngapa? Jangan sok berani lah. Nggak pernah lihat film horor pak ya? Yang kayaknya paling berani tuh orang yang paling cepat matinya loh. Anco, itu Demitnya keluar. Lah kok hilang? Bangke, senter malah mati segala lagi. Karena udah mulai serem, Madan pun menyalakan lilin buat penerangan. Bukannya keluar rumah, dia malah... Nah, apa om bilang? Dahlah kabur aja bos. Lah malah bawa martil. Demit lu getok juga nggak bakalan benjol bos. Singkat cerita, karena nggak ada apa-apa di dalam rumah, Madan pun pergi keluar rumah. Ciri khas film horor nih, gelap-gelap hujan, template sekali. Namun pas lagi hujan-hujanan itu, muncul sosok bayangan hitam yang berdiri menatap si Madan. Ya langsung kenal mentalnya lah si Madan. Bukannya kabur kemana gitu kayak, si Madan malah balik ke rumah. Mak Sliwer, fix motor ini mah. Mak Sliwer. Bangke om kaget. Karena kaget diliatin sama Demit, Madan pun jatuh dari lantai atas. Keesokan harinya diperlihatkan bila Madan belum mati, tapi dia harus koma dan cacat seumur hidup karena jatuh dari lantai 3. Melihat beneran babinya nggak akan selamat karena tinggal di rumah tuh Demit, Gotham pun pasrah. Dia mengatakan mungkin ini adalah karmanya karena dosa-dosa ayahnya yang membuat orang lain menderita. Bahkan tak jarang banyak korban ayahnya yang mati bunuh diri karena rumahnya disita dengan paksa. Ketika Gotham sudah mulai pasrah kalau semua keluarganya akan mati, tiba-tiba Nakulan mengingat sesuatu. Dia langsung kembali ke gudang tua. Nah di sini dia kembali melihat perekaman itu dan melihat lambang mata satu. Di sini dia melihat lambang mata satu itu sebagai mata dewa kematian. Nah karena hal itulah Nakulan langsung menyalakan lilin dan membakar tuh perkamen. Tiba-tiba muncullah tulisan rahasia yang bertuliskan cara mengalahkan kutukan itu. Intinya seseorang dari keturunan raja harus tinggal di rumah itu selamanya sebagai budak, sebagai pertukaran jiwa yang telah dikutuk. Permasalahannya, gimana nyari orang turunan raja dan siapa juga yang mau tinggal di rumah itu selamanya sebagai budak. Tapi di sini Dexa mengingat bila dukun yang mau dikenalkan sama Nela itu adalah dukun keturunan raja. Ternyata si Nakulan itu adalah keturunan raja bos. Singkat cerita, Nakulan berkorban untuk menyelamatkan Gotham dan keluarganya. Karena hal itulah Gotham menyerahkan hak milik rumah angker itu ke Nakulan. Sebelum pulang ke Amerika, dia juga berterima kasih kepada Nakulan. Tak hanya itu, Gotham juga memerintahkan anak buah ayahnya segera menjual aset-aset yang disikat babenya kepada orang-orang yang kehilangan rumah itu dengan harga yang sewajarnya. Kok rewind? Ada apakah di balik senyuman Nakulan itu? Ternyata ini semua adalah rencana Nakulan dari awal. Diceritakan di tahun 85 seperti di awal film, diperlihatkan bila ada seorang yang sedang bermain kartu sulap. Orang itu adalah ayah dari Nakulan yang bernama Nasar. Nasar yang seorang pesulap jalanan hidup bahagia bersama Nakulan dan anak-anak angkatnya yang lain. Sampai suatu hari kehidupan damai mereka harus terusik karena kedatangan Madan yang menginginkan rumah Nasar. Madan membuat Nasar memiliki hutang yang sangat banyak dan menyita rumah itu dengan semena-mena. Melihat Nasar yang dikebukin parah karena gak mau menyerahkan rumahnya, akhirnya membuat anak-anak Nasar menjadi marah, khususnya si Nakulan. Tetapi si Nasar memiliki ide lain. Mereka harus melawan orang seperti Madan dengan trik dan kecerdikan. Intinya selama berbulan-bulan Nakulan mengawasi si Madan. Bahkan si Kani sengaja menjadi ART di rumahnya si Dexa demi tujuan itu.
Nggak cuman itu, Nela juga berpura-pura mendekati si Deksa, dan hal-hal aneh yang lain. Semua itu adalah rencana Nakulan dan yang lain. Semua itu dilakukan mereka untuk membalaskan dendam ayah mereka atas si Madan. Sekarang sebagai pemilik rumah Zamzidar, mereka berhasil menjual rumah itu dengan harga tinggi. Di akhir film, Nasar berhasil membeli rumahnya kembali. Akhirnya Nasar dan kelima anaknya pun hidup bahagia kembali. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Plot twist sekali nggak sih ya? Om kirain demit beneran ternyata. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton sampai di titik ini. Om Brewok pamit dulu, biar melatihin.